Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiat Moko dengan NIM 055150895. Kali ini saya akan membuat video tugas praktik 2 mata kuliah jaringan komputer mengenai penjelasan 20 program dasar CMD. Sebelumnya saya telah merangkum yaitu fungsi-fungsi dari perintah dasar CMD agar memudahkan saya dalam menjelaskan setiap perintah pada CMD. Untuk itu langsung saja perintah pertama adalah CD. Perintah pertama adalah CD atau change directory, fungsinya untuk pindah folder atau directory ke dalam sistem komputer. Langsung saja untuk perintah pertama itu CD. Nah, maka akan berpindah ke root drive C, yaitu direktori paling utama. Kemudian perintah kedua adalah CLS. Perintah CLS singkatan dari clear screen, fungsinya untuk membersihkan layar CMD dari teks-teks sebelumnya. Itu perintah kedua adalah CLS. Maka seluruh teks yang tampak di layar akan hilang dan layar menjadi kosong bersih seperti baru dibuka. Kemudian perintah ketiga adalah CLS tanda tanya. Nah, perintah CLS tanda tanya digunakan untuk menampilkan halaman bantuan atau dokumentasi dari perintah CLS. Maka CMD akan menampilkan penjelasan mengenai fungsi CLS beserta parameter yang tersedia. Meskipun perintah CLS tidak memiliki parameter tambahan, tetap akan muncul sebagai keterangan singkat. Di sini menjelaskan bahwa CLS digunakan untuk clear the screen. Kemudian perintah keempat adalah perintah dir tanda tanya. Perintah dir tanda tanya digunakan untuk menampilkan semua parameter yang tersedia pada perintah dir CLS. Akan muncul daftar lengkap opsi untuk parameter untuk perintah dir seperti W untuk tampilan lebar, P untuk tampilan berhalaman, S untuk melihat semua subfolder, dan masih banyak lagi. Ini adalah tampilan yang ditampilkan oleh perintah dir. Kemudian perintah kelima adalah inconfig. Nah, perintah inconfig ini singkatan dari Internet Protocol Configuration, fungsinya untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar pada komputer. Setelah menulis inconfig, maka akan terlihat informasi seperti IP address, alamat IP komputer, subnet mask, pembatas jaringan, dan default gateway atau gerbang keluar menuju internet. Kemudian perintah keenam adalah inconfig all. Perintah inconfig all menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap dan detail dibandingkan inconfig biasa. Maka akan muncul informasi tambahan seperti physical address atau MAC address, status DHCP apakah menyala atau tidak, serta alamat DNS server yang digunakan. Kemudian perintah ketujuh adalah perintah inconfig tanda tanya. Perintah inconfig tanda tanya digunakan untuk melihat semua parameter yang bisa digunakan bersama perintah ifconfig. Maka akan ditampilkan daftar parameter seperti release, renew, display DNS, flash DNS, dan register DNS, serta penjelasan singkat masing-masing. Kemudian perintah ke-8 adalah ifconfig release.
Perintah config release digunakan untuk melepas alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer dari server DHCP. Maka alamat IP akan terlepas dan komputer tidak lagi memiliki IP. Setelah perintah ini, koneksi internet akan tembus sementara hingga mendapatkan IP baru. Kemudian perintah 9 adalah ifconfig renew. Perintah config renew digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Maka komputer akan mengirimkan permintaan ke server DHCP untuk mendapatkan alamat IP baru. Proses ini membutuhkan waktu beberapa detik. Setelah selesai, IP baru akan diberikan dan koneksi internet dapat kembali normal. Kemudian perintah ke-10 adalah perintah inconfig display DNS. Perintah config display DNS digunakan untuk menampilkan isi cache DNS yang tersimpan di komputer. Maka akan terlihat daftar nama domain yang pernah diakses beserta alamat IP-nya. Cache DNS ini berfungsi untuk mempercepat akses ke situs yang sering dikunjungi. Kemudian perintah ke-11 adalah ifconfig flash DNS. Perintah ifconfig flash DNS digunakan untuk membersihkan atau menghapus seluruh cache DNS yang tersimpan. Maka akan muncul pesan successfully flushed the DNS resolver cache. Ini berguna ketika ada perubahan alamat IP pada suatu domain agar komputer tidak lagi mengakses IP lama yang tersimpan di cache. Kemudian perintah ke-12 adalah ifconfig register DNS. Perintah inconfig register DNS digunakan untuk mendaftar ulang nama komputer ke server DNS. Maka komputer akan mencoba mendaftar dirinya ke server DNS. Proses ini berguna ketika terjadi perubahan nama komputer atau alamat IP sehingga server DNS mendapatkan informasi terbaru. Kemudian perintah ke-13 adalah perintah ping. Nah, perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas jaringan atau komputer dengan host lain di jaringan. Ketika mengetikkan ping google.com, maka komputer akan mengirimkan paket data kecil ke server google.com. Jika mendapat pembalasan atau reply, berarti koneksi berjalan baik. Dari hasil ping bisa dilihat latensi atau waktu tempuh dan ada tidaknya paket loss. Kemudian perintah ke-14 adalah perintah netstat. Perintah netstat singkatan dari network statistik. Fungsinya untuk menampilkan statistik dan informasi koneksi jaringan yang sudah aktif. Ketika mengetik netstat, maka akan muncul daftar semua koneksi TCP yang sedang berlangsung, baik yang masuk maupun keluar. Terlihat alamat lokal, alamat asing, serta status koneksi seperti listening, menunggu koneksi, atau stabilis, terhubung. Kemudian perintah ke-15 adalah reset.
Yang 15 adalah Ketika menghentikan tracer google.com, maka akan muncul daftar hop atau lompatan berupa router yang dilewati pakai data. Setiap hop menampilkan alamat IP dan waktu tempuh. Semakin banyak hop, semakin panjang rute yang dilalui. Perintah batch ping merupakan komunikasi antara ping dan tracer. Fungsinya untuk melacak rute sekaligus mengirimkan ping ke setiap hop untuk mengetahui statistik paket loss. Ketika mengetik batch ping google.com, maka perintah ini akan berjalan lebih lama karena mengirimkan banyak ping ke setiap router yang dilewati. Hasil akhirnya menempelkan persentase paket loss pada setiap hop sehingga bisa diketahui di titik mana terjadi masalah jaringan. Kemudian perintah selanjutnya adalah nslookup, merupakan singkatan dari name server lookup. Fungsinya untuk mencari atau menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Maka di sini akan ditampilkan alamat IP dari google.com beserta informasi di server DNS yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain tersebut. Kemudian perintah 18 adalah NetEdge, singkatan dari Network Shell. Fungsinya sebagai tool jaringan tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan di Windows. Saya akan mengetikkan ketika saya mengetik net interface IP show config, maka akan menampilkan konfigurasi IP dari semua antarmuka jaringan yang ada di komputer. Untuk keluar dari mode NetEdge, ketik exit. Kemudian perintah ke-19 adalah perintah route. Perintah route digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing pada komputer. Ketika mengetik route print, maka akan ditampilkan tabel routing yang berisi informasi tujuan jaringan, destination, mask, gateway, interface, dan metrik. Tabel ini menentukan bagaimana komputer mengirimkan paket data ke alamat tertentu. Kemudian perintah 20 adalah perintah net. Perintah net adalah perintah serbaguna untuk manajemen jaringan, user, share, dan service di Windows. Ketika mengetik net user, maka akan ditampilkan daftar semua akun pengguna lokal yang ada di komputer ini. Perintah net juga bisa digunakan untuk menambahkan atau menghapus user, misalnya net user nama atau user add. Nah, ini adalah semua atau 20 perintah dasar pada CMD sudah selesai untuk dijelaskan dan juga diterapkan pada command prompt. Untuk
tugas 2 ini sudah selesai karena sudah dijelaskan semuanya. Untuk kekurangan dan kesalahan di dalam video saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.